Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Guru. Di video kali ini, sesuai janji Ibu sebelumnya, Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, jadi ada dua macam perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Nah, jadi tumbuhan aja ada dua macam loh perkembangbiakannya. Maksudnya seperti apa ya? Nah, ini dia. Ayo kita buka Diari Guru. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Nah, yang pertama adalah perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan yang melibatkan proses penyerbukan dan juga pembuahan. Atau nama lainnya adalah perkembangbiakan secara kawin. Nah, jadi anak-anak masih ingat tidak video sebelumnya? Di video sebelumnya, Ibu membahas tentang tanaman jagung. Kamu sudah baca juga kan? Nah, bagaimana perkembangbiakan pada jagung? Perkembangbiakan pada jagung itu terjadi karena adanya tepung sari yang terbang terbawa angin atau melalui proses. Nah, sehingga sampai ke kepala putik. Nah, itu namanya adalah proses penyerbukan. Lalu masuk ke kepala putik dan akhirnya terjadilah proses pembuahan. Nah, jadi karena itulah bisa adanya buah jagung. Nah, jadi anak-anak, proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu adalah proses perkembangbiakan secara kawin. Nah, jadi ada sel jantan dan ada sel betinanya. Bagaimana ya prosesnya? Yuk kita lihat video berikut ini. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan sel kelamin jantan benang sari dan sel kelamin betina putih. Perkembangbiakan generatif terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif terjadi di bunga, karena pada bungalah terdapat sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada tumbuhan. Adapun bagian-bagian bunga, yang pertama adalah mahkota bunga. Mahkota bunga berfungsi sebagai perhiasan bunga dan pemikat bagi serangga agar hinggap dan membantu dalam proses penyerbukan. Yang kedua adalah kepala sari. Yang ketiga, benang sari. Benang sari berfungsi sebagai organ reproduksi jantan pada bunga. Yang keempat adalah kepala putik. Kepala putik adalah tempat melekat dan masuknya serbuk sari. Yang kelima adalah tangkai putik. Tangkai putik berfungsi sebagai penyangga kepala putik agar tetap pada posisi yang mudah menerima serbuk sari. Yang keenam adalah bakal biji. Bakal biji berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembentukan biji untuk kemudian menghasilkan biji yang matang. Yang ketujuh adalah tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi sebagai penopang sekaligus penghubung antara ranting dengan bunga. Yang kedelapan adalah dasar bunga. Dasar bunga adalah tempat bertumpunya mahkota dan bagian-bagian lain pada bunga. Dan yang kesembilan adalah kelopak bunga. Kelopak bunga berfungsi sebagai pelindung dan menutupi bunga masih kuncup, sehingga bunga terlindungi dari paparan luar. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian, serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putih. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah.
Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak dengan generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Nah, itu dia tadi bagaimana proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Jadi, proses perkembangbiakan generatif ini memerlukan bunga, karena segala proses perkembangbiakannya itu terjadi di bunga. Ada dua proses dalam perkembangbiakan generatif ini, yaitu proses penyerbukan di luar dan proses pembuahan di dalam. Nah, jadi ingat saja, kalau dia perkembangbiakan generatif, ingat tentang bunga. Ya, karena pada bunga lah ada sel kelamin jantan dan sel betinanya. Nah, oke. Paham ya? Nah, selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif. Nah, selanjutnya adalah proses perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Maksudnya seperti apa? Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses perkawinan. Nah, bagaimana ya proses perkembangbiakan vegetatif? Pernah lihat nanas? Pernah dong. Nah, jadi kalau nanas itu di bawahnya ada buahnya, betul? Di atasnya ada apanya? Ada duri-durinya, ada daunnya. Nah, ketika kita akan menanam nanas kembali, kalau para petani nanas ingin menanam nanasnya kembali, maka daun-daun durinya itulah yang ditanam kembali. Nah, itu namanya proses perkembangbiakan secara vegetatif. Ada lagi, ketika pernah mengupas bawang atau melihat ibu kamu mengupas bawang? Pernah dong ya? Nah, ketika kamu kupas bawang, maka bentuknya akan seperti itu lagi. Kamu kupas lagi, satu lapisan lagi. Bentuknya juga seperti bawang lagi. Warnanya tidak berubah, begitu juga bentuknya. Betul? Dia berlapis-lapis. Nah, namanya umbi lapis. Itu namanya perkembangbiakan secara vegetatif. Ada lagi. Ketika ayah kamu mau menanam pisang, apanya ya yang ditanam? Nah, jadi yang ditanam adalah pohon yang kecil, namanya adalah tunas. Nah, itu namanya perkembangbiakan secara vegetatif. Jadi seperti apa ya maksudnya? Nah, yuk sama-sama kita saksikan video berikut ini. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui perkawinan. Ada dua macam perkembangbiakan vegetatif, yaitu alami dan buatan. Akar tinggal adalah batang yang tumbuh menjalar dalam tanah atau biasa disebut dengan akar tinggal, akar rimpang, atau akar tongkat, seperti lengkuas, jahe, kunyit, dan temulawak. Umbi lapis adalah umbi yang terbentuk dari lapisan daun yang tersusun berlapis-lapis. Umbi batang adalah modifikasi batang yang membentuk umbi dengan ujung membesar terletak di dalam tanah. Umbi akar adalah akar yang membentuk cadangan makanan dan berbentuk menggelembung. Contohnya adalah bawang, kentang, dan wortel. Tunas adventif adalah tunas liar yang tumbuh di luar bagian batang. Biasanya ia tumbuh di tepi daun. Contohnya adalah tumbuhan cocor bebek. Spora adalah sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Ukuran spora sangat kecil dan bentuknya seperti biji. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora yaitu jamur, lumut, dan paku-pakuan. Geragih. Geragih adalah modifikasi batang yang tumbuh menyamping dan ruas-ruasnya tumbuh bakal tanaman baru. Geragih adalah cabang batang yang memiliki perubahan bentuk dan penambahan fungsi. Geragih biasanya berbuku-buku dan berruas-ruas. Contohnya adalah sirih, stroberi, dan rumput teki. Cangkok. Cangkok adalah cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menanam batang atau dahan yang diusahakan berakar terlebih dahulu sebelum dipotong dan ditanam di tempat lain.
Tidak semua tumbuhan bisa dicangkok. Tumbuhan yang bisa dicangkok hanyalah tumbuhan dikotil dan tumbuhan berbiji terbuka. Stek adalah metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman, seperti akar, daunnya, serta batangnya. Menyambung atau menganten adalah cara perkembangbiakan tanaman dengan menyambung pucuk tanaman dengan batang tanaman lain. Itu dia tadi tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Jadi ada dua ya, ada yang secara generatif dan ada yang vegetatif. Nah, jadi bagaimana? Sudah paham? Pasti sudah lebih paham ya? Nah, jadi jangan lupa dibaca lagi bukunya, ditonton lagi videonya, dan dikerjakan tugasnya. Jadi untuk tugas kamu akan Ibu share bersamaan dengan video ini. Jadi anak-anak, jangan lupa semangat terus belajarnya. Semoga kita segera kembali berkumpul, kembali belajar seperti biasa di sekolah. Jadi jangan patah semangat, tetap belajar. Oke? Nah, demikian dulu video kali ini. Semoga kamu lebih paham dari yang sebelumnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga di share karena insya Allah video ini akan sangat bermanfaat. Nah, demikian video kali ini. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.